Siapa di sini yang kalau lewat Puncak Bogor pasti ngiler pengen mampir atau enggak beli strawberry terus nikmatin udara dingin. Angkat tangannya. Terus apalagi tuh? Gemblong. Nah, tapi hati-hati ya. Di antara rimbunnya pohon, teh dan kabut yang suka tiba-tiba ngebungkus jalanan gitu, ada satu rumah yang sebaiknya kamu cuma lewatin aja. Jangan ngelirik, apalagi berhenti buat foto-foto estetik segala. Niatnya mau ngonten, malah dapet penonton yang gak diundang. Siapa itu? Dengerin baik-baik, jangan sampai kelewat satu kata pun. Kalau nanti kamu lihat bangunan 2 lantai yang dulu kelihatannya mewah banget, sekarang pagar besinya udah keropos kena karat, cat temboknya itu udah pada ngelupas kayak kulit pas lagi panas, kolam renangnya isinya lumut tebel banget sampai warnanya hijau pekat. Kayak sari pandan yang kelamaan didiemin. Itu dia, rumah pesugihan Bu Lilis. Banyak yang bilang cuma mitos, cuma isepan jempol biar orang nggak lewat sana malam-malam. Tapi coba tanya Pak Iwan penjaganya, tanya warga sekitar atau tim yang pernah masuk ke sana. Mereka bakal ngomong sama persis. Ini nyata dan bayarannya mahal banget. Tahun 1998, Bu Lilis bangun rumah itu dengan impiannya sederhana. Mau kaya, mau hidup enak, nggak mau susah lagi. Tahun 2010, dia lari keluar rumah cuma bawa tas plastik kecil, nangis histeris, nggak berani nengok ke belakang sekalipun. Padahal dulunya dia punya mobil mewah, toko di mana-mana, uangnya sampai nggak tahu mau disimpan di mana. Wow. Ibarat orang yang menang undian, tapi hadiahnya ternyata kutukan. Kan sayang banget nasibnya. Hari ini kita bakal bedah sampai ke akar-akarnya. Mulai dari awal dia mikir, mau cari jalan cepet aja. Ritual apa yang dilakuin sampai bikin bulu kuduk tetangga berdiri. Detail kamar belakang yang bikin paranormal kapok. Sampai kenapa nih, sampai sekarang harganya udah murah banget. Tetap gak ada yang mau beli. Apa dulu? Mendingan kamu napas dulu, jangan sampai lupa. Tapi ingat ya, dasarnya tetap nih. Fakta yang bikin merinding. Siapin cemilan kamu, siapin minum, dan pastiin kamu nggak sendirian di kamar yang gelap ya. Kalau takut, peluk bantal aja. Jangan peluk guling yang bentuknya aneh atau kerasa berat tiba-tiba. Yuk kita mulai perjalanan kita ke masa lalu. Yuk kita mundur pelan-pelan ke tahun 1998. Waktu itu Bu Lilis tinggal di rumah yang sederhana banget. Bahkan bisa dibilang pas-pasan. Dindingnya tembok setengah bata, atapnya seng. Yang kadang kalau hujan deras bunyinya kayak orang main drum. Dan lantainya masih tanah padat yang kalau musim hujan jadi becek. Kerjanya apa aja deh biar dapat uang. Ya pagi-pagi subuh dia udah ngulek bumbu nih buat dijual. Terus jualan gorengan di pinggir jalan. Siangnya bantu tetangga panen sayur. Sampai sore nyuci baju orang. Capek, jelas banget. Badannya sering pegelinu sampai susah tidur. Hasilnya cukup buat makan sehari-hari. Kadang kurang dikit kalau ada kebutuhan mendadak. Bu Lilis orangnya rajin, sabar. Tapi namanya juga manusia. Kadang pas lagi lelah berat, dia suka ngeluh nih dalam hati. Ya Allah, capek banget, kerja keras tapi hasilnya segini-gini aja. Mana ada ya jalan yang lebih cepat. Aku cuma mau anakku sekolah lancar, mau rumah yang gak bocor, mau kalau sakit bisa berobat tanpa pinjam sana-sini. Nah, disinilah pintu bahaya mulai kebuka dikit demi sedikit. Kabar itu sampai nih ke telinganya. Ada kerabat jauh namanya Mbah Ajum yang tinggal agak jauh di dalam hutan dekat perkebunan teh. Katanya Mbah Ajum ini punya ilmu warisan leluhur yang bisa bikin nasib orang berubah drastis. Tapi warga juga bilang nih, kalau mau ke sana hati-hati nak, ilmunya kuat, tapi jalannya gelap. Nanti nyesel telat loh. Bu Lilis mikir, masa sih? Mungkin cuma omongan orang tua zaman dulu biar nggak sembarangan. Aku cuma minta rezeki yang lancar, pasti nggak bakal ada apa-apa. Jadi dia nekat nih berangkat. Jalan kaki berjam-jam, naik turun bukit. Pas sampai di gubuk Mbah Ajum, disambut sama suasana yang bikin merinding. Tahu kan kalau misalnya orang-orang yang ngilmu kayak gitu? Baunya campur bau kemenyan, bau tanah basah. Suasananya hening banget sampai suara jangkrik aja kenceng banget. Ya kan dalam hutan ya pasti kayak gitu kan suaranya ya. Mbah Ajum langsung nanya nih tanpa basa-basi. Kau mau apa kesini nak? Bu Lilis jawab, jujur kalau dia mau kaya raya dengan cepat. Mbah Ajum natap mata dia tajam, terus bilang tegas banget, dengar baik-baik. Aku bisa bantuin kau dapat harta yang gak habis 7 turunan. Tapi ingat hukum alam, yang cepet datang, cepet juga minta bayaran.
Bayarannya bukan uang, bukan emas. Bayarannya darah dagingmu sendiri. Orang yang paling kau sayangi. Kamu sanggup? Bu Lilis waktu itu hatinya deg-degan. Tapi bayangan rumah mewah nih, anak sekolah bagus, dan hidup enak bikin dia tutup mata sama peringatan itu. Akhirnya dia ngangguk pelan. Sanggup, Mbah. Mbah Ajum menghela napas panjang gitu. Seolah udah tahu nasib apa yang bakal terjadi. Baik, malam ini juga di tanah yang akan kau bangun rumah itu, kita ikat janji. Sekali diucap, gak bisa ditarik kembali. Ibarat nyebrang sungai naik perahu bocor. Udah gak bisa balik lagi ke pinggir asal. Bener aja kata orang. Belum genap setahun, rumah itu udah berdiri megah banget. 2 lantai, catnya putih bersih, pagar tinggi besi, tempat yang ukirannya rapi. Halaman luas penuh rumput hijau, dan yang paling bikin orang melongo, ada kolam renang biru bening di tengah halaman. Mobil baru tipe yang jarang ada di daerah sana parkir manis di teras. Warga sekitar pada datang berkunjung nih. Ada yang bener-bener tulus senang gitu kan. Ada yang iri sampai giginya gebretek gitu. Gitu. Ada yang bercanda. Wah, Bu Lilis, nemu peti harta karun ya? Ajak dong bagi-bagi. Ele. Tapi di balik kemewahan itu, tanda-tanda buruk mulai muncul pelan-pelan. Bu Lilis yang dulu ceria, sering senyum, nyapa tetangga, sekarang jadi pendiam. Mukanya pucat kayak kurang tidur seminggu, matanya selalu merah dan cemas. Kalau ketemu orang cuma senyum tipis aja, terus buru-buru masuk rumah. Dibilangnya mungkin kayak, ih si Lilis nih sombong banget ya. Dan yang paling nyata, orang-orang yang dia sayangin mulai pergi satu persatu. Orang tuanya yang dulu sehat walafiat, rajin ke sawah, tiba-tiba jatuh sakit. Dokter cek ini itu nggak nemu penyakit apa, tapi badannya makin kurus dan akhirnya wafat. Tapi tatapan matanya tuh kosong. Gimana ya? Seolah ada yang dia takutin gitu. Jadi dia meninggal dalam keadaan matanya tuh kebuka. Beberapa bulan kemudian, adik kandungnya yang hati-hati banget nih naik motor, kecelakaan di jalan lurus yang sepi. Katanya motornya tiba-tiba oleng sendiri, kayak ditarik orang gitu. Warga mulai bisik-bisik nih, nasib buruk kali ya. Tapi Bu Lilis tahu benar, itu tagihan pertama. Dan yang bikin jantungnya copot, gak lama kemudian Mbah Ajum sendiri meninggal mendadak. Wadah. Katanya malam sebelum wafat, dia teriak-teriak minta maaf berkali-kali. Bilang dia salah langkah, salah bantu orang yang belum siap. Nah, sekarang Bu Lilis sendirian di rumah megah itu. Nggak ada yang bisa bantu, nggak ada yang tahu cara batalin perjanjian itu. Udah kayak beli langganan aplikasi yang nggak bisa di unsubscribe gitu. Tagihannya makin gede terus tiap bulan. Kayak pinjol juga ya, kasian. Sejak kepergian Mbah Ajum, suasana di rumah itu berubah total. Siang hari sih masih kelihatan cantik, matahari bersinar, burung berkicau. Kicau mania. Tapi begitu matahari mulai turun, kabut putih tebal mulai turun perlahan menutupi rumah itu. Suhu di dalamnya bisa turun drastis, lebih dingin dari kulkas pas lagi nyetel paling dingin. Padahal di luar cuma adem biasa aja. Kalau kamu masuk, bulu kuduk bakal berdiri serentak dan rasanya kayak ada ribuan mata yang ngintip dari balik jendela, dari balik lemari, dari bawah tempat tidur. Nah, loh. Setiap malam pasti ada kejadian aneh, mulai dari yang sepele dulu. Sendok, garpu berpindah tempat sendiri. Baju yang udah dilipat rapi tiba-tiba berantakan di lantai. Pintu lemari kebuka ketutup sendiri. Terus makin parah, terdengar langkah kaki berat berjalan-jalan di lantai 2, berhenti tepat di depan kamar Bu Lilis. Terus berjalan lagi pelan-pelan kayak mau menuju tangga. Kadang terdengar suara bisikan memanggil nama Bu Lilis. Lembut tapi dingin, menusuk tulang. Lilis, Lilis. Dialah. Pernah ada tetangga malam-malam pulang lewat depan rumah, dengar suara orang ngobrol rame. Ada yang ketawa, kayak lagi ada pesta. Pas dia berhenti sebentar mau dengerin, tiba-tiba hening total seketika. Suasana jadi sunyi, senyap banget, sampai kedengeran detak jantung dia sendiri. Tetangganya langsung lari ngibrit gitu, sambil dia bilang, enggak, aku nggak dengar apa-apa. Jadi kayak gitulah, kayak aku nggak lihat apa-apa gitu, biar nenangin dirinya sendiri. Yang paling serem ada di kamar paling belakang lantai 2, itu kamar nggak ada jendela besar. Cuma ventilasi kecil yang jarang kebuka. Di lantai tengahnya ada gambar lingkaran besar warna merah gelap yang katanya dibuat pakai darah hewan, khusus ritual. Udah dicat ulang berkali-kali, diganti keramik pun pernah dicoba. Tapi ajaibnya, seminggu kemudian,
gambar itu muncul lagi persis di tempat yang sama. Warnanya nggak pernah pudar. Dan kalau diraba, rasanya dingin banget kayak es batu. Kayak mana bisa kayak es batu itu? Di tengah lingkaran itu ada satu barang peninggalan yang bikin orang kapok. Sebuah guling panjang tua, kainnya udah lusuh, warnanya pudar, isinya katun yang udah menggumpal. Katanya, siapa yang nekat coba ngangkat atau pindahin guling itu, rasanya berat banget. Kayak ada orang dewasa yang duduk santai di atasnya. Kalau dipaksa, besoknya pasti demam tinggi sampai 39 atau enggak 40 derajat. Menggigil terus dan mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Ada anak muda yang sombong nih, pernah nyoba. Akhirnya demam seminggu, sembuh-sembuhnya dia langsung janji seumur hidup gak bakal deket-deket barang itu lagi. Bu Lilis terpaksa harus lanjutin ritual itu sendirian setiap malam Jumat Kliwon. Dia harus nyiapin barang-barang khusus, nyalain 7 batang lilin warna merah, dan duduk di pinggir lingkaran sambil melafalkan bacaan yang diajarin Mbah Ajum dulu. Mantra-mantra. Kalau dia lupa, males, atau coba nggak lakuin, besoknya pasti ada musibah. Kaca jendela pecah sendiri, tanpa sebab. Tanaman di halaman layu seketika, atau dianya sendiri sakit parah, sampai susah napas. Kasian banget Bu Lilis. Akibat itu. Uang memang masih terus mengalir deras ke rekeningnya. Tokonya makin banyak. Tapi setiap kali dia pegang uang, itu rasanya panas banget. Kayak baru diambil dari atas kompor gitu. Dia punya segalanya, tapi gak bisa tidur nyenyak. Gak bisa makan enak. Selalu ngerasa diawasin. Ibarat nih, punya HP paling mahal, tapi isinya cuma notifikasi tagihan terus-terusan. Mau dipakai senang-senang juga gak tenang kan? Dia pernah nekat panggil orang pintar lain buat bantuin putusin perjanjian. Orangnya masuk rumah sebentar nih. Belum sampai 10 menit, udah keluar lagi. Mukanya pucet. Napasnya ngos-ngosan, bilangnya gini, Bu Lilis, maaf ya, saya nggak berani urus ini. Perjanjiannya udah terlalu kuat, ikatannya udah sampai ke akar nyawa. Pihak di sana nggak mau kompromi, nggak mau ganti rugi. Nah loh, Saran saya, Bu Lilis, tinggalin rumah ini sekarang juga sebelum tagihannya makin mahal dan kamu nggak bisa kabur lagi. Yuk kita dengar langsung detail cerita dari mulut mereka yang pernah mengalaminya sendiri, yang sampai sekarang masih ingat jelas setiap detik kejadiannya, walau kadang kalau ingat suka merinding sendiri. Ini cerita dari Mbak Yati, mantan ART, itu waktu itu dia di tahun 99 sampai 2008. Saat masuk sana umur 17 tahun, mau cari uang buat biayain adik sekolah. Awalnya Bu Lilis baik banget, sering kasih uang lebih, kadang kasih sisa kue enak, bahkan kasih baju bagus yang jarang dipakai. Cuma dia pesen keras banget dari hari pertama. Yati, inget ya, jangan pernah deket-deket kamar paling belakang di lantai 2. Jam 12 malam udah harus kunci pintu kamar dan tidur. Dengar suara apapun, teriakan apapun, jangan keluar dan jangan ngintip. Ingat pesan ibu. Saya nurut sih, seminggu 2 minggu aman-aman aja. Tapi suatu malam udah mau jam 1 nih. Dinginnya bukan main sampai saya gemetar. Ternyata saya lupa bawa selimut tambahan yang ada di ruang tengah. Saya pikir, lewat aja cepet-cepet gak bakal kenapa-napa. Pas lewat depan kamar belakang, pintunya agak kebuka dikit karena angin pelan. Saya ngintip sedikit aja. Kaki saya langsung lemas. Di lantai ada lingkaran merah basah, lilin-lilin nyala padahal nggak ada angin sama sekali. Dan Bu Lilis duduk bersila di pinggirnya. Matanya melotot kosong ke depan, tangannya memegang benda yang saya nggak berani sebutin. Dan mulutnya komat kamit ngomong bahasa yang sama sekali nggak saya paham. Tiba-tiba dia berhenti. Kepalanya nengok pelan persis ke arah saya. Suaranya berubah jadi berat, kasar, dalam. Bukan suara Bu Lilis yang saya kenal. Ngomongnya gini, kau lihat apa nak? Sini masuk. Ganti tempatnya. waduh. Saya lari secepat kilat masuk kamar, kunci pintu, dorong pakai lemari, terus nangis sampai keringat dingin. Baju saya sampai basah kuyup. Besok paginya, Bu Lilis datengin kamar saya. Mukanya sembab habis nangis, matanya sayu. Dia kasih saya amplop tebal, isinya uang banyak, terus pelan-pelan bilang, pergilah nak, pulang kampung sekarang juga. Jangan pernah kembali ke sini ya. Jangan pernah lewat jalan ini lagi. Kalau kamu di sini terus, kamu bakal jadi tumbal selanjutnya. Kacau. Maafin ibu ya, ibu gak bisa lindungin kamu lagi. Akhirnya, si Yati ini langsung beres-beres bawa tas naik bus dan beneran sampai sekarang
nggak pernah lewat sana. Kadang mimpi buruknya masih muncul, lihat lingkaran merah itu lagi. Cerita yang kedua dari Pak Iwan, penjaga rumah sejak 2011. Percaya nggak percaya, saya udah jaga rumah ini hampir 15 tahun. Gajinya lumayan sih, lebih dari cukup buat makan keluarga. Tapi saya nggak pernah berani tidur di dalam rumah sekalipun disuruh ditambah gaji berapapun. Gubuk kecil di pinggir jalan ini udah rumah kedua saya. Hampir tiap malam pasti ada aja. Kadang dengar langkah kaki berat naik turun tangga. Kadang suara benda jatuh kenceng banget. Tapi pas dicek nggak ada barang yang jatuh. Kadang suara tangisan perempuan halus kayak orang kehilangan sesuatu. Pernah ada rombongan anak muda yang suka eksplorasi datang nih, sombong banget. Mereka bilang, omongan kuno, nggak ada yang serem. Saya udah ke hutan angker pun aman. Alah. Mereka masuk ke kamar belakang itu, bawa senter besar dan kamera. Belum sampai 5 menit, mereka lari keluar panik, muka pucet pasi. Salah satu dari mereka muntah-muntah terus sampai lemes. Pas saya tanya mereka lihat apa, mereka gemeter jawab, ada sosok tinggi besar hitam pekat. Matanya merah menyala, berdiri kaku di samping guling tua itu sambil natap tajam ke kami. Rasanya napasnya panas banget kena muka. Pas saya tanya mau masuk lagi, mereka jawab serentak, mending kami kerja kasar seumur hidup daripada masuk situ lagi, cukup sekali aja, kapok. Makanya jangan sombong-sombong banget jadi orang. Kadang kalau malam sepi banget dan bulan redup, saya sering lihat sosok wanita pakai kebaya merah. Aduh, kebaya merah lagi. Berdiri di tepi kolam atau di teras lantai 2. Tapi begitu saya usap mata atau kedip-kedip sebentar, hilang gitu aja. Kadang dia panggil nama saya pelan banget. Saya pura-pura gak denger aja, terus langsung masuk ke gubuk, kunci pintu rapat-rapat. Uang bisa dicari lagi, tapi nyawa cuma satu kan. Ih, bener banget Pak Iwan. Selanjutnya, Bu Siti, tetangga sebelah sejak tahun 1997. Dulu kami semua iri banget sama Bu Lilis. Belum setahun bangun rumah udah mewah begitu. Mobil baru, dagangan laris manis. Kami sampai bercanda pas ketemu. Wah, Bu Lilis rezekinya lancar banget. Minta doa dong biar kami juga bisa ganti genteng yang bocor. Tapi lama-lama kami sedih dan takut liatnya. Makin kaya dia, makin kurus dan bikin takut mukanya gitu loh. Pucet pasti kayak gitu. Dia jarang keluar rumah. Kalau keluar matanya selalu celingak-celinguk kayak dikejar bayangan. Kami lihat sendiri keluarganya satu persatu pergi. Mertuanya jatuh dari tangga padahal tangganya pendek dan dia hati-hati. Adiknya kecelakaan, jalanan lurus kan. Bahkan anjing peliharaannya yang galak itu mati mendadak di depan pagar tanpa luka sedikit pun. Nah, di hari dia lari itu hujan lagi deras-derasnya nih. Petir nyambar sana sini, tiba-tiba pintu pagar kebuka. Bu Lilis lari keluar cuma bawa kresek kecil yang hitam itu, baju basah kuyup, nangis histeris sambil teriak, "Maaf, aku salah, lepasin aku." Dia nggak nengok ke belakang sama sekali, langsung nyetop taksi dan pergi. Sejak itu nggak pernah kelihatan lagi. Sekarang kalau malam hari, kami sekeluarga nggak berani buka jendela atau pintu menghadap rumah itu. Rasanya dingin banget dan ada rasa yang nggak nyaman. Kalau ada anak kecil main ke arah situ, langsung saya panggil, suruh pulang. Takutnya nanti mereka lihat sesuatu yang nggak boleh dilihat. Atau diajak ngobrol sama yang bukan-bukan. Bener Bu, itu udah langkah yang benar. Oke, selanjutnya ada cerita dari Mas Dito, anggota tim eksplorasi paranormal tahun 2022. Kami tim ini udah keliling ke ratusan lokasi yang katanya angker. Mulai dari rumah tua, kuburan kuno, sampai hutan terpencil. Tapi jujur, rumah Bu Lilis ini yang paling berat dan bikin kami kapok seumur hidup. Waduh, apa yang dilihat Mas Dito nih? Begitu kami dorong pagar masuk, hawa dinginnya langsung nyerang sampai ke tulang. Padahal siang hari, matahari terik banget, sampai baju basah keringetan. Alat mendeteksi energi elektromagnetik kami langsung bunyi nyaring terus-terusan, kayak lagi ada pesta kembang api. Pas masuk ke kamar belakang, suasananya sesek banget, napas rasanya berat. Kami rekam suara pakai alat khusus. Pas didengerin balik di tempat yang aman, udah deh, merinding deh semua. Ada suara perempuan berbisik pelan tapi jelas. Ngomongnya gini, "Mereka semua pergi, ninggalin aku sendirian. Tagihannya belum lunas. Terus disusul suara berat dalam, serem banget. "Cari pengganti, cari yang mau kaya cepet, yang mau jalan pintas. Datanglah ke sini." Waduh. Pas kami mau pulang, pintu depan utama kekunci sendiri. Kami dorong, tarik, coba cari kunci darurat, gak bisa kebuka sama sekali.
Kami cuma bisa berdoa bersama, sungguh-sungguh minta izin pamit dengan sopan, minta dimaafkan kalau ada salah. Hampir 15 menit berdoa, tiba-tiba pintu berbunyi klik pelan dan bisa dibuka. Sejak hari itu, seluruh anggota tim sepakat, gak bakal pernah terima tawaran ke sana lagi. Mending cari yang aman, dikit aja seremnya, asalkan hati tenang. Hele. Oke teman Manai, sekarang kita tenangin diri dulu ya. Tarik napas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Kita urai fakta yang jelas ada dan bisa dibuktikan sampai hari ini. Lokasi ini nyata, rumah ini beneran ada di jalur puncak Bogor. Posisinya gampang dikenalin dari pagar berkarat dan kolam yang berlumut. Sejarah tercatat dibangun tahun 1998, ditinggalin mendadak sekitar tahun 2010 dan sampai sekarang belum ada yang menempati. Di sini Bu Lilis dan Mbah Ajum memang warga setempat yang kisahnya tersebar luas dari mulut ke mulut. Kalau bukti fisiknya masih ada lingkaran ritual, guling tua lusuh, dan perabotan lengkap masih ada di dalam karena ditinggal buru-buru. Kalau dari ceritanya nih, seragam semua nih, penjaga, tetangga, mantan pekerja, tim eksplorasi semuanya merasakan hal dan melihat penampakan yang mirip. Intinya teman Manai, cerita ini bukan sekedar hiburan serem buat bikin kalian merinding. Ini cermin buat kita semua. Di zaman sekarang, banyak orang pengen sukses cepat, pengen kaya mendadak, pengen terkenal instan tanpa mau tahu prosesnya. Kadang kita lupa kalau segala sesuatu di dunia ini ada hukum timbal baliknya. Kalau dapatnya nggak wajar, bayarannya juga nggak wajar. Bisa jadi nyawa, bisa jadi ketenangan hati, bisa jadi masa depan orang yang kita sayangin. Bu Lilis dulu berpikirnya pendek nih, jalan pintas itu enak. Tapi akhirnya dia sadar, kemewahan yang didapat dengan mengorbankan orang lain dan melanggar aturan alam, ujungnya cuma kesepian dan ketakutan abadi. Dia punya rumah megah, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Dia punya uang banyak, tapi nggak bisa beli ketenangan. Kasian kan ya? Tapi ini juga peringatan keras buat kita. Jangan sampai kita tergoda hal yang sama. Nah teman Manai, tadi itu kisah tentang rumah pesugihan Bu Lilis. Ada bagian yang bikin ya senyum dikit, tapi banyak juga yang bikin bulu kuduk merinding ya. Tapi intinya tetap sama. Nggak ada jalan pintas yang benar-benar gratis. Kekayaan sejati itu yang didapat dari keringat sendiri, usaha yang jujur, dan berkah dari Tuhan. Walaupun lambat, walaupun hasilnya tuh nggak seberapa, tapi hatinya tenang, bisa tidur nyenyak. Dan yang kita punya nggak membawa musibah buat diri sendiri maupun orang lain. Itu jauh lebih berharga daripada tumpukan harta yang harus ditebus dengan nyawa. Sampai hari ini, rumah itu masih berdiri diam di tengah kabut puncak, menjaga rahasia kelamnya. Masih memanggil pelan pada siapa aja yang lagi putus asa, yang lagi tergoda janji manis kekayaan instan. Tapi ingat ya, kalau tawaran itu terdengar terlalu bagus buat jadi kenyataan, biasanya itu memang bukan kenyataan, itu jebakan. Kalau cerita ini bermanfaat dan bisa jadi pelajaran, silahkan kamu share ke teman, keluarga, dan kerabat supaya mereka juga paham bahayanya tergiur jalan pintas yang salah. Jangan lupa like, komen pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe Manai Berkisah biar gak ketinggalan kisah nyata misterius dan pelajaran hidup lainnya. Sekali lagi Manai ingetin, kerja keras, jujur, dan bersyukur itu jalan yang paling mulia dan paling aman. Jangan pernah menukar masa depan cerah cuma buat kepuasan sesaat. Terima kasih sudah menonton. Hati-hati selalu dimanapun kamu berada. Kunci pintu rapat-rapat sebelum tidur. Dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang gak baik. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Manai pamit, undur diri. Bye-bye.